Hidayah Al-Fatihah. Bismillah. Syekhina bil Hamidi Al-Fatihah. Bismillah jami'atul fi sakal wa ali Hamidi lahumul Fatihah. Hari ini kita akan lanjutkan pengajiannya. Kalau kemarin kita ngomong tentang Madrasah Hafidz Utsman, sekarang kita akan membahas tentang Madrasah Ismail Zuhdi, dan juga nanti insya Allah sekalian dengan madrasahnya Pak Mustafa Rokim. Baik. Nah, Pak Ismail Zuhdi ini terkenal dengan penulis Masjidil Haram. Jadi baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu banyak sekali bertebaran tulisan Pak Ismail Zuhdi, dan beliau ini juga salah satu pioner dalam konsep tarkib sulus jali. Madrasah Ismail Zuhdi. Madrasah Ismail Zuhdi an-nasakh was sulus, ing dalam nasakh lan sulus. Ba'da mururi qarnin, sakwise liwate abad minaz zaman saking zaman, min wafati Hafidz Utsman saking wafati Hafidz Utsman, zuhara muncul sapa Ismail Zuhdi tuwfiya mi'a wa alf wa mi'a wa arbaun hijriyah atau alf wa sab'umiyah wa wahid wa thalathun, atau tahun 1731 Masehi. Wa wasala lan nyampe sapa Ismail Zuhdi bi khotai kelawan rong khot an-nasakh wa sulus ila qimmatit tawafuq, maring nilai-nilai yang tinggi, wal insijam lan dimensi. Ba'da an wadu asawi sing yento ndeleno sapa Ismail Zuhdi lahuma maring karune nasakh wa sulus qawaida ing pira-pira qawaid wa nasban fadila lan golden ratio. Unzur asyakal unzur delok sapa sira asyakla ini ing rong bentuk ya, atau dua gambar, rokem salasun wa wahid wa salasun. Nusibat den nasabno den nisbatno apa ba'du a'mali Ismail Zuhdi, sebagiannya pira-pira penggaweane utawa karyae Ismail Zuhdi ila Syekh Hamdullah Al-Amasi maring Syekh Hamdullah Al-Amasi, litasyabuhiha krana arai kemiripane akmal ma'a khoso isi uslubi Syekh sartane kekhususane uslubi Syekh Hamdullah Al-Amasi, wa min nasil ijazah lan saking teks ijazah allati kang nala kang merkoleh ha ing nasul ijazah alati kang nala kang merkoleh sapa Ismail Zuhdi ha ing ijazah, wal mu'arrikha lan tertanggal bisa natin kelawan tahun 1184 Hijriah atau 1770 Masehi. Yattadhihu jelas apa nas anna ustadzahu satemene ustade Ismail Zuhdi huwa ya ustad iku Ahmad Hafid, rumane Ahmad Hafid, tilmid Muhammad Rokim, murite Muhammad Rokim, tilmid Abdullah Afandi, murite Abdullah Afandi, tilmid Hafidz Utsman lan murite Hafidz Utsman. Alima weruh sapa Ismail Zuhdi akhahu allama, belajar sapa Ismail Zuhdi akhahu ing dulure Ismail Zuhdi Mustafa Rokim, rupane Mustafa Rokim, alladzi kang kana kang ana sapa Mustafa Rokim iku yutkinu netepi sapa Mustafa Rokim fanat taswir ing seni lukis, fanal khoti lan seni khot, hatta asbaha sampai dadi sapa Ismail Zuhdi khototon mahiron ing khotot mahiron kang pinter. Jadi Ismail Zuhdi ini salah satu mazhabnya, salah satu madrasahnya adalah ketika beliau menyusun teks sulus jali, maka pasti berurutan. Jadi yang dipakai pedoman, yang diutamakan di dalam mazhabnya
Pak Ismail Zudi itu adalah suhulul qiraah, mudahnya membaca. Jadi misalkan zaharul fasadu fil barri, maka harus dibikin sedemikian rupa sehingga pembaca atau pemirsa itu langsung menemukan awal ayat, dan itu akan menjadi panduan bagi pembaca tersebut untuk meneruskan bacaan atas lauha yang ada. Gitu. Ada juga yang membuat, dan ini sampai sekarang masih dipakai, sampai sekarang mazhab ini masih dipakai oleh sebagian besar para khotot di dunia saat ini. Madrasatu Mustafa Rokim, madrasah Mustafa Rokim khotul jali. Ta'assasat bangun sapa apa madrasah. Tu usisat dibangun sapa apa madrasah ala yadi Mustafa Rokim ing atase tangane Mustafa Rokim yang tawfiat, yang wafat pada tahun 1171 Masehi atau 1171 Hijriah atau 1771 Masehi. Fi nihayatil qarni ing dalem akhire abad ats-tsani asyara al-Hijri, abad 12 Hijriah. Al-tsamina asyara miladi utawa abad 18 Masehi. Darasa belajar sapa Mustafa Rokim al-khata ing khat ala yati akhi ing atase tangane berarti tadi alama itu ngajari, mulang, bukan belajar. Alayati akhi yang atas tangane dulure Mustafa Rokim Ismail Zudi Afandi, rupane Ismail Zudi Afandi. Amila nyambut gawe sapa Mustafa Rokim mualliman ing guru. Jadi Mustafa Rokim ini adalah seorang guru li Sultan Mahmud As-Tsani, kedua Sultan Mahmud As-Tsani. Waparo alan api sapa Mustafa Rokim fi ibtikari tughra sultania ing dalem nemokno tughrae sultan. Hak koko mewujudno sapa Mustafa Rokim fiha ing dalem tughra sultania a'la darajatan ing luweh dhuwur apane darajatan derajate minal itqoni saking itqon wal jamal lan keindahan. Wa huwa lan utawi Mustafa Rokim iku wahidun, salah sijine wahiduman, salah sijine wong afdola kang mulyakno sapa wa huwa utawi Mustafa Rokim iku wahidun, salah siji min afdolil khototin saking luwih utama-utamane khotot al-Utsmani kang basa Utsmani fil kitabati ing dalam tulisan bi khututin nasri kelawan khot nasikh wasal wasulus jali wa ta'liq lan ta'liq. Baro'a api sapa Mustafa Rokim fi sulus ing dalam sulus al-jali lan salib bi sifatin khossatin kelawan sifat kelawan bentuk utawa bentuk khossatin kang khusus. Undur syakal rokem tanya wa talasun. Bisa dilihat pada bentuk pada gambar nomor 32. Karena ono sapa al-khottatu nal Utsmaniyun, pira-pira khottot al-Utsmaniyun kang basa Utsmani iku ala fataratin mutabaidat. Ala fataratin mutabaidatin ing atase masa sing jauh. Ya maluna agawe sapa khottatun ala roqi khotil jali. Ing atase meningkatkan khot jali. Wa khilal fatrati tatawuri hadhihi lan ono sekitare masa perkembangan iki kanu ono sapa khottatun al-Utsmaniyun iku fi halati bahsin ing dalem konsep penelitian la tuftiru anil qawaidil misaliyah, la tuftiru ora batal anil qawaid saking pira-pira kaidah al misaliyah kang nyepadani lihadzal khoti maring ikilah khot hatta zara sehingga muncul sapa al-khottot Mustafa Rokim fi bidayatil qarni as-salisa asyara al-hijri ing dalam awal abad 13 Hijriah au at-tasya asyara miladi utawa abad 19, awal abad 19 berarti tahun 1800-an. Adfa Mustafa Rokim ala khotil jali, adfa nambai sapa apa menggubah sapa Mustafa Rokim ala khotil jali ing atase khot jali kathiron ing akeh minal hayawiyah saking
saking urip wa balagha lan nyampe apa uslubi Mustafa Rokim fi hadzal khoti ing dalam ikilah khot ghayatal kamali ing tujuan kesempurnaan wan nadojil fani lan kematangan seni. Jadi pada waktu itu sebelum Mustafa Rokim itu para khotot itu selalu meneliti, berusaha menemukan keindahan atau menggali dan memunculkan keindahan sulus dan nasakh secara simultan. Ya, mereka terus menggali, terus itu adalah marhalatul bahas. Ya. Dan tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Mustafa Rokim dengan uslubnya yang masya Allah ya, bari ya, dan memberikan sentuhan-sentuhan yang cukup mempesona di dalam sulus jali. Dan perlu diingat pula bahwa kalau di kitab Fanul Khot, proses perjalanan Pak Mustafa Rokim ini kurang lebih 10 tahunan untuk menemukan itu. Jadi melakukan penelitian khot yang lama ya, khot Yakut, khotnya Ibnu Bawwab, khotnya Ibnu Mukla, khotnya Hafidz Utsman, terusnya mereka digali dan akhirnya menemukan konsepnya sendiri dari penelitian-penelitian yang didapat atas tulisan-tulisan yang telah lalu. Ya memang seharusnya seperti itu seorang khotot itu. Jadi khotot itu seharusnya seperti itu, melakukan penelitian-penelitian. Ya. Sehingga mencerdaskan gitu loh. Sehingga menjadi khotot itu adalah pintu masuk untuk menjadi cerdas. Ya. Pintu masuk untuk menjadi cerdas. Menjadi khotot itu pintu masuk untuk menjadi cerdas. Pintu masuk untuk berakrab-akrab dengan perilaku ilmiah gitu kan. Biar tidak hanya urusan kebendaan saja. Oh, jadi khotot kenapa nanti bisa ngerjakan ini, dapat uang sekian puluh juta, sekian ratus juta, nanti dan sebagainya. Oke, fine, itu adalah satu bagian dari sekian banyak bagian-bagian yang lain. Ya, ada bagian-bagian lain yang lebih besar lagi daripada sekedar uang 50, 100, 150, 1 miliar. Daripada itu ada yang bisa membangun khadoro yang akhirnya nanti beramal, itu adalah amal jariah Anda yang bisa dipakai bekal nanti ketika sudah meninggal gitu kan. Nah, hidup ya urusannya ya itu aja sudah. Nah. Jadi atas jasanya Pak Mustafa Rokim, saya yakin banyak juga orang yang mengikuti uslub-uslubnya Pak Mustafa Rokim, maka bisa dipastikan Pak Mustafa Rokim akan mendapatkan banyak pahala untuk itu. Kan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu amilihi gitu kan. Atau idza mata ibnu Adam ya in qata amalu ila talata salah satunya adalah al ilmu yantafi'u bihi gitu, ilmu yang bermanfaat ya. Bermanfaat tidak hanya untuk dirinya saja tapi juga pada orang lain ya. Ini loh titik beratnya itu di sini. Titik beratnya itu di sini ya. Kita punya banyak kesempatan untuk itu, salah satu yang paling sederhana yang paling bisa dilakukan adalah memberikan keterangan terhadap publik, terhadap siapapun yang belajar kepada kita, memberikan keterangan tentang khot dengan sebenar-benarnya. Itu langkah kecil yang bisa menghantarkan kita insya Allah ya, yang akan bisa menghantarkan kita insya Allah untuk mendapatkan jariah. Itu langkah kecil yang paling sederhana. Kita biasakan untuk kalau kita tidak tahu ngomong aja tidak tahu gitu kan. Itu memang begitu, nggak usah ditahu-tahukan gitu kan ya. Kalau emang tahu ya berikan yang sejujur-jujurnya dan punya betul-betul punya dasar. Ini loh saya ambilnya dari kitab ini, dari kitab ini. Nah, saya ambilnya dari ini. Nah itu nanti yang akan mengantarkan kita insya Allah yes. Lagi-lagi memang tetap tergantung pada personal ya.
Yang jelas ya niatnya memang harus betul-betul bagus. Kalau itu kan nggak perlu diomongkan, itu sudah pasti kan ya. Kalau niatnya sudah nggak bagus ya jelas semuanya nggak akan bagus gitu kan. Yang jelas sudah pasti itu nggak bisa diomongkan. Itu yang harus kita ugemi, kita pegang. Jadi sebagai seorang khotot, mari kita tampilkan ya, jadi bukan himbauan, tapi ini sebuah kewajiban bagi seorang khotot untuk memberikan pemahaman khot terhadap publik dengan sebenar-benarnya ya, dengan sebenar-benarnya, untuk menunjukkan kepada publik hal-hal yang belum mereka ketahui gitu kan. Karena jika Anda adalah orang yang paling tahu di antara banyak orang, maka Anda mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pengetahuan tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda. Jika tidak, maka Anda berdosa, gitu kan. Nah, maka berikanlah kepada publik informasi yang bergizi, ya, informasi yang bergizi, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Akhoda ngalap sapa al khototun pira-pira khotot al usmaniyun kang basa Usmani qotibatan ing kutub atau kiblat ya tamar rasuna kang latihan sapa khotot Usmaniyun uslubau ing uslubi Mustafa Rokim wayan tahijuna lan bermanhaj sapa khototun al Usmaniyun asasa madrasatihi ing dasar-dasare madrasahe Mustafa Rokim wa mazala al amru wa mazala lan terus-terusan apa al amru perkara ala zalika ing ngono hatta yaum sampai hari ini. Ya, betul, sampai hari ini banyak sekali para khotot yang terus menggali uslub-uslubnya Pak Mustafa Rokim. Salah satu yang cukup getol di sini adalah Pak Ahmad Koca. Ini terus-menerus menggali usul-usulnya Pak Mustafa Rokim. Dan ketika saya lihat di Instagram beliau, ternyata beliau berhasil mengeluarkan beberapa konsep-konsep keindahan yang ada di dalam, atau rahasia-rahasia keindahan yang ada di dalam uslubnya Pak Mustafa Rokim. Ternyata, nah inilah, ya seperti ini loh khot itu. Ya, berpengetahuan itu penelitian dan berpengetahuan ya itu yang membangun hadroh Islam, itu yang membangun kebudayaan Islam, itu yang memperkuat pola pikir generasi Islam ke depan gitu loh. Karena generasi nasional nanti akan terbiasa dengan perilaku ilmiah, terbiasa untuk menganalisis sesuatu ya kan? Seperti yang kita ketahui di kitab ini di awal-awal bahwa orang-orang Arab, mari kita lihat, kita flashback di beberapa bab yang lalu. Orang-orang Arab mengambil, terutama pada bahasan Ibnu Mukla, ya, di kitab ini atau di kitab di kitab satunya, di kitabnya Pak Syarifi. Ya, jadi orang-orang Arab itu mempelajari konsep filsafat orang Yunani, dan juga mempelajari konsep geometris atau konsep hitung-hitungan nisbah dzahabiyah dari orang-orang Eropa, orang Romawi, ya, Euclides. Mereka pelajari itu, kemudian mereka terapkan dengan kondisi Arab waktu itu, ya kan? Wa asbaha, dan menjadi pengetahuan itu menjadi milik bersama, gitu kan? Pengaruhnya itu sama. Ini memang wataknya Islam seperti itu. Para wali dulu ketika berada menyebarkan agama Islam di Jawa atau di Indonesia bahkan ya, tidak hanya di Jawa, di Indonesia, mereka mempelajari kebudayaan, mereka mempelajari konsep-konsep pemikiran Islam dan kemudian diterapkan dalam kehidupan keseharian, ya, dengan tanpa merusak kondisi yang ada, gitu loh. Tanpa merusak kondisi yang ada. Sunan Kalijaga,
Sunan Bonang ya. Dengan Sunan Bonang dengan keahliannya wayang ya kan. Ya, notabene wayang adalah kebudayaan yang sudah ada sejak sebelum Sunan Bonang. Ya kan? Digubah, disesuaikan. Ya kan? Sehingga orang menjadi tertarik. Menjadi media dakwah. Sunan Kalijogo dengan membuat tembang-tembangnya, membuat lagu, berkesenian, gitu kan. Nah, ini juga bagian dari itu. Ini juga adalah laku ilmiah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dahulu, tidak hanya Arab, ya kan? Orang-orang Muslim dahulu. Bagaimana orang Turki juga mengadopsi tulisan Arab dikembangkan menjadi kebudayaan Islam, gitu loh. Karena Islam memang rahmatan lil alamin, tidak merusak, gitu kan. Umat Islam itu kalau berada di satu tempat, dia tidak akan memberikan kerugian pada tempat yang dihinggapi, malah memberikan manfaat. Justru tindakan-tindakan yang sering kita lihat saat ini malah mencoreng muka Islam itu sendiri, gitu loh. Nah, mari kita mencoba membangkitkan lagi ya kejayaan Islam dengan cara yang elegan, bukan dengan cara-cara yang tidak elegan, gitu kan? Dengan cara yang tidak elegan. Ya. Imtaza istimewa opo ar-rokim aidon kalemane bi abqariyatin kelawan penemuan fi amaliyati tartibi ing dalem proses tartib wat tajmi lan ngumpulno wa bi muqaddaratihi lan kelawan kemampuane rokim ala kholqi takwinati ing atase mewujudkan atau menciptakan takwinat bentuk ya khotiyatin kang basa khot munsajimatin kang lentur munsajimatin kan duweni insijam itu ini kadang repot, saya tuh nggak ngerti bahasa Jawanya. Jadi munsajimatin tuh ada insijam, ada satu bentuk tertentu, ada satu dimensi tertentu. Ya. Lihai atil huruf maring hayate huruf. Maring kondisi ini huruf wal kalimat lan kalimat wal astu lan garis ma'an khale bebarengan. Wa yumkin lan mungkin apa al qaulu pendapat bi anna khatul jali krana satemene khot jali iku qad iktamalat. Teman-teman wis sempurna apa khot jali teman-teman wis sempurna apa khoso isuhu pira-pira kekhususane khot jali wa balagha lan nyampe apa khotul jali tamaman nadjihi ing sempurnane matenge jali wa jamalihi lan keindahan jali alfani kang basa seni ala yadi hadzal khatat ing atase tangane ikilah khatat unzur syakl raqam salatun lihat bentuk gambar insyaallah lebih mudah ngomong bahasa Arab ini ternyata. Jadi lebih mudah ngomong bahasa Arabnya daripada menerjemahkan. Jadi lihat gambar nomor 33. Yaqulu ngomong anhu saking rokim sapa Ismail Haqi Altun Bezir fi majalati tadrisat majmu'ah C ing dalam majalah tadrisat majmu'ah C allati kang tanawala fiha allati kang tanaw kang merkole fiha ing dalam majalah bitahlili khututil masyahir kelawan kritik atau pendapat atau analisa pira-pira khot al masyahir kang terkenal minal khototin al usmaniin saking pira-pira khotot usmani idza kana lakane ana apa al gharbu wong barat iku yafkhoru bangga sapa al gharb bi rafail kelawan rafail Rafael bi Rafael
kelawan Rafael. Fanahnu mongko kita iku nafkharu bangga sapa kita bi Mustofa Rokim kelawan Mustofa Rokim. Jadi Mustofa Rokim disandingkan dengan Rafael. Anda belum tahu Rafael? Enggak tahu. Anda masih ingat film Kura-Kura Ninja? Ada 4 ya. Donatello, Michelangelo, ada Rafael, terus satunya lagi siapa? Masa ya. Ada Donatello, ada Michelangelo, ada Rafael, ada satu lagi siapa itu? Masa Nah, ini sebenarnya nama-nama para seniman yang ada di barat. Ada Michelangelo. Ya, Michelangelo ini hampir sejajar dengan Leonardo da Vinci. Ya, atau Michelangelo ya sama. Michelangelo, Leonardo da Vinci, kemudian Galileo Galilei. Nah, ini para pemikir-pemikir dan juga para seniman-seniman. Ya. Termasuk Rafael. Saya agak lupa, seingat saya Rafael itu kalau saya pernah buat patung opo sing perfect gitu. Dari sisi anatominya perfect banget. Seingat saya, tapi mungkin juga salah. Ya. Jadi kalau orang-orang barat bangga dengan Rafael, maka kita bangga dengan Mustofa Rokim. Kalau Pak Bambang mengatakan bukan Rafael, Pak Mustofa Rokim ini sama dengan Michelangelo. Ya, sama dengan Michelangelo, orang-orang barat. Ini Pak Bambang mengatakan begitu. Ya, wajar kalau di sini disandingkan seperti itu karena Rafael sama Michelangelo sama. Nah, dalam detail hurufnya juga begitu. Lam bazagha fi usrihi fi asrihi najmul khattat. Ya, bazagha sebentar. Bazagha muncul fi asrihi ing dalam era Mustofa Rokim apa najmul khattat bintangi khattat Mahmud Jalaluddin, rupane Mahmud Jalaluddin. Ini saya juga mengidolakan beliau sebenarnya, cerdas banget, ini orang-orang cerdas banget gitu. Aladzi kang istaharot kang terkenal apa khututuhu pira-pira khote Mahmud Jalaluddin bitanasuki kelawan kelembutan lentur tanasuk wal hurriyalan lan kebebasan wal alwanil hadiah lan pira-pira warna al hadiah kang tenang illa anna uslubahu kejaba sak temene uslube Mahmud Jalaluddin iku sur'an cepet sur'ani ma uhmila ba'da fatratin min wafati iku sur'ani cepet sur'ani ma cepete barang uhmila kang den dilirwakne ora direken ba'da fatratin sakwise mangsa min wafati sakwise wafate Mahmud Jalaluddin. Jadi Mahmud Jalaluddin ini munculnya cuma sebentar. Artinya setelah wafat maka kefamousannya juga menjadi meredup gitu. Tapi perlu diingat bahwa Muhammad Syauqi sebelumnya pada waktu belajar dengan Qadhi Askar Mustafa Izzat, beliau juga sempat menulis kurosa ala Thariqati Mahmud Jalaluddin. Jadi Pak Syauqi itu pernah menulis kurosa dengan thariqahnya Pak Mahmud Jalaluddin. Saya berprasangka bahwa itu adalah konsep penelitian Pak Muhammad Syauqi terhadap tulisannya Pak Mahmud Jalaluddin. Sempat menjadi uslub yang cukup
cukup, bahkan sempat menjadi toriko, bukan hanya uslub, sempat menjadi toriko. Nah, artinya hebat, ya. Artinya keindahannya cukup diakui oleh orang banyak. Lam yubari Mustafa Rokim khototon. Lam yubari Lam yubari ora ngreken sapa Mustafa Rokim khotot lam yubari ora ngreken Mustafa Rokim sapa khotot akhor fi diroyati ing dalem diroyai Mustafa Rokim wa wukufi lan mandeki Mustafa Rokim ala kulli anwa'il khutut ing macam-macam khot hatta anna ma'asirihi sampai sak temene pira-pira wong kang modern ya iku kanu ana sapa muasir iku yu'minuna mempercayai sapa muasiruna bi ana zaman iku la yajuda ora ana sing apik bi khototin kelawan khotot mislahu saliyane Mustafa Rokim. Jadi pada waktu Mustafa Rokim itu menulis ya di era tersebut banyak khotot. Sehingga tidak begitu muncul. Lupa tadi muncul, kok sekarang jadi tidak begitu muncul. Ya. Gini. Jadi di sini disebutkan bazagha fi asli Najmul Khattat. Ada di eranya Mustafa Rokim itu ada Pak Mustafa Rokim sendiri, kemudian ada Pak Mahmud Jalaluddin ya. Ada juga Pak Sami Afandi. Masing-masing ini punya spesifikasi masing-masing. Masing-masing ini bagus. Banyak orang-orang bagus pada waktu itu. Ya kan? Banyak orang-orang bagus seperti itu. Sehingga terlihat biasa. Karena banyak orang bagus. Ya, sehingga terlihat biasa. Baru setelah wafatnya, orang-orang saat ini baru setelah meneliti tulisannya Pak Mustafa Rokim baru mengatakan bahwa ternyata tidak ada satupun ya yang bisa melebihi Mustafa Rokim. Ada juga mengatakan Sami Afandi lebih bagus daripada Mustafa Rokim. Tapi Sami Afandi sendiri mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa tulisan Sami Afandi lebih bagus daripada Mustafa Rokim, maka dia adalah 40 tahun kembali ke belakang, gitu kan? Artinya beliau juga Pak Mustafa Rokim, Pak Sami Afandi juga menghormati Pak Mustafa Rokim. La ya'riful wali ilal walilah. Jadi la ya'riful khotot ilal khotot. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui bagusnya tulisan seorang khotot kecuali khotot, gitu loh. Khotot yang apa ya? Ya the real khotot, bukan khotot abal-abal. Ya kan? Kalau khotot abal-abal mengatakan ini bagus ini wah itu pasti abal-abal juga gitu kan. Iya, pasti abal-abal juga itu. Jangan-jangan dia ngomong bagus karena seleranya dia seperti itu. Nah, ini yang jadi abal-abal. Yang berakibat pada menyesatkan publik berikutnya gitu loh. Makanya itu jangan jadi khotot abal-abal. Jadilah khotot yang the real khotot gitu loh. Ya. Yes, jadi wali lah. La ya'riful wali ila wali, la ya'riful khotot ila khotot, la ya'riful koruptor ila koruptor gitu kan. Itu. Siapa yang korupsi? Ah, itu dia korupsi. Kenapa? Karena sama-sama korupsi dengan saya gitu kan. Jadi la ya'riful koruptor ila koruptor. Itu. Madrasah Al-Khattatin Mustafa Izzat Afandi wa Muhammad Syauqi. Nah, ini huma utawi karone iku min kibaril khototina Turk saking luwih gede-gedene khotot Turki fil qarni al-hadi asyara al-hijri dalam abad 11 Hijriah aw asabi asyara minati utawa
abad 17 Masehi. Istalhama mengilhami sapa karone thariqatal apa thariqatul Hafid Utsman, thariqae Hafid Utsman. Fi khotai nas wasulus, ing dalem khot nasi wasulus. Zaharat muncul ala yadaihi mak ngatasi tangane karone apa madrasatani rong madrasah mukhtalifatani kang beda karone fi khututi sulus wan nasakh ing dalem khot sulus nasakh warik al rika wal ijazah lan ijazah. Undur asyakal rokem 34. Jadi saro melaku ala khotai madrasatihima ing atase khote madrasah karone. Artinya madrasah Mustafa Izzat dan madrasah Muhammad Syauqi. Min ba'di ma saking sakwise karone sapa adadun akeh minal khototi saking pira khotot. Abrozum utawi luweh muncul-muncule khototin iku al khotot Muhsin Zada. Khotot Muhsin Zada, Abdullah Bik wa Abdullah Zuhdi Afandi wa Arif Afandi al-Baqol alladzi kang nakola kang mindah sapa khotot tilmidau ing murid khotot Aziz Afandi rupane Aziz Afandi madrasatul khot ing madrasah khot Muhammad Syauqi madrasah Muhammad Syauqi ilal Qahira maring Kairo. Jadi yang membawa madrasah Muhammad Syauqi ke Kairo adalah Pak Aziz Rifai, ya, Muhammad Aziz Afandi atau Rifai. Ini banyak cerita tentang Pak Muhammad Aziz Afandi, Aziz Rifai. Pak Aziz Rifai ini diminta oleh Raja Fuad waktu itu untuk datang ke Mesir demi memperbaiki tulisan orang-orang Mesir. Ini satu cerita. Tapi riwayat lagi yang dari orang-orang Mesir tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Bagaimana saya kurang tahu. Ada kitabnya sendiri kecil gitu. Saya tipis kitabnya sekian tentang sejarah khot Mesir. Ya, memang cukup menarik. Nah, kemudian Pak Abdul Aziz Rifai diutuslah datang ke Kairo di sana untuk proses itu. Tapi selama di sana beliau tidak pernah sekalipun memberikan ijazah khot kepada orang-orang Mesir. Berikutnya beliau kembali lagi ke Istanbul, kembali ke Turki. Kemudian pada waktu katakanlah cuti tugas itu ada salah seorang khotot Turki yang masuk lagi ke Mesir, namanya Majid Airal. Ya, Majid Airal juga mengalami problem juga di sana. Kemudian balik lagi, kemudian cukup panjang cerita ini. Nah, tapi memang bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangan khot yang ada di Mesir. Ada madrasah Mesir sendiri nanti. Ya, itu ya, kayaknya dibahas di kitab satunya, kitab Al-Lawqat, itu miliknya Pak Syarifi tentang madrasah Mesir. Ini akan lebih jelas lagi nanti. Indama da'a, ketika nalikane indama du'iya, nalikane den celuk sapa Aziz Afandi litadrisi maring mulang fi madrasati Tahsinul Khutut bi Mesir, ing dalem madrasah Tahsinul Khutut bi Mesir ing dalem Mesir. Jadi waktu itu Mesir sudah ada madrasah Tahsinul Khutut. Ya. Jadi ada Said Ibrahim di sana, ada Pak Abdul Qadir di sana, ada Pak Ghazlan Bik di sana, dan ada Pak Mahmud Syahad, kemudian ada Pak Husni. Ya. Terima kasih. Tuh. Dia diminta untuk ngajar di sana sama Raja Fuad. Waktu itu Mesir masih kerajaan. Waqat allamaha, lan teman-teman wis mulang sapa Aziz Afandi ha ing madrasah Tahsinul Khut ing madrasah litulabil khoti maring pira-pira pelajar khot fi Mesir ing dalam Mesir. Madrasah itu Al-Khotot Sami Afandi. Madrasah Mustafa Izzat Afandi dan Muhammad Syauqi tidak begitu banyak di sini diungkap. Madrasah Al-Khotot Sami Afandi akhwi khotil jali fi awakhiril qarni nafsihi ing dalem
akhire abad nafsi ya sepadane akhir korn ya sama zaharat muncul apa madrasatul Khattat al-Kabir, madrasah Khattat gede Sami Afandi rupani Sami Afandi itu fi alfa salatumia wa wahid salatun hijriyah atau alfa tisumia wahid wa isnatas tahun 1912. Wa balagha nyampe ala yadaihi ing atase tangane Sami Afandi apa khotul jali zarwata iktimalihi ing nilai-nilai kesempurnaane khot jali. Fahuwa mongko utahi Sami Afandi iku ustadzu khututis sulus jali, ustad khot sulus jali wa ta'liqil jali lan ta'liq jali wa diwanil jali lan diwani jali fil qarnil 20 ing dalam abad 20. Haitsu imtalaka semangsane nguasai sapa Sami Afandi baroatan ing keapian wa mauhabatan lan bakat faikotan kang dhuwur fil kitabati kelawan nulis bil jali kelawan jali lam yahud durung nulis bihima kelawan karuni sapa khottotun akhor pira-pira khottot akhor kang sapa khottot akhor kang liya min maksuri aqwalihi saking luweh terkenal-kenale atau peninggalan pira-pira dawuhe Sami Afandi fi khotil jali dan khot jali qauluhu utawi dawuhe Sami Afandi la yumkinu ora mungkin antudrika ing yen to ngerti sapa sira asrarul khoti ing rahasiane khot malam taktub bil jali malam taktub senagine durung nulis sapa sira bil jali kelawan jali. Nah, ini memerlukan keterangan yang cukup agar tidak terjadi kesalahpahaman, gitu kan? La yumkin antudrik asrarul khot malam taktub bil jali. Jadi Anda itu tidak mungkin bisa mengetahui asror atau rahasianya khot sebelum Anda menulis dengan tulisan jali. Ada makalah lain al-khotu makhfiyun fi ta'limil ustad. Khot itu tersembunyi di balik pengajaran seorang guru. Artinya bahwa seseorang itu tidak akan bisa menemukan asror khot kalau tidak ada gurunya, gitu kan? Nah, terus ini seperti apa? Tahapan penulisan jali ini adalah tahapan berikutnya. Jadi, seseorang menulis jali itu tahapan berikutnya. Karena untuk konsep jali itu sendiri, seperti yang kita bahas kemarin, bahwa jali dengan sulus dengan sulus jali apa bedanya? Tidak ada bedanya, bahwa jali itu bukan satu jenis khot, melainkan toriko atau cara menulis khot, gitu kan? Atau cara menulis khot. Kalau namanya sulus ya sulus, ditulis besar ya menjadi sulus jali. Nasakh ya nasakh, ditulis besar ya naskhi jali. Tapi bentuknya adalah naskhi itu sendiri. Sebelum kita menulis naskhi secara baik, pasti kita harus mengetahui tentang asror naskhi itu dulu, gitu kan? Sebelum kita menulis sulus itu dengan baik, maka kita harus mengetahui asror sulus itu dulu, ya kan? Asrornya sulus kita ketahui dulu. Baru kemudian perkembangannya adalah pada style jali, Anda akan menemukan asror yang lebih banyak. Tetapi itu tetap dalam konsep jali. Paham? Bingung? Kok cuma saya yang paham? Contoh seperti ini. Alif, ya. Alif yang ada di sulus. Ya, kalau di kitabnya Pak Sarifi kemarin ada alif mutlak, ada alif munharif, gitu kan. Alif munharif itu seperti apa? Alif mutlak itu seperti apa? Gitu kan? Kalau alif yang mutlak itu kelihatannya lurus seperti ini. Kelihatannya at glance dalam satu kali pandangan itu kelihatan lurus. Faktanya tidak lurus. Ya, faktanya tidak lurus. Bagaimana kita mengetahui bahwa faktanya tidak lurus? Min ta'limil ustaz. Gitu kan? Maka ustaz mengatakan ini tidak lurus. Begini loh. Ada sedikit inkhiraf, ada sedikit belokan. Seperti ini. Sedangkan alif yang munharif, ini belokannya kelihatan sekali. Belokannya kelihatan. Jadi lekuk-lekuknya itu kelihatan sekali. Tek,
tek, tek. Ada alif munharif. Dari mana kita mengetahui alif munharif dan alif mutlak? Dari min ta'limil ustaz. Itu adalah asrarul khot, gitu kan? Kalau seseorang yang tidak tahu asrarul khot, maka dia tidak akan mengetahui bedanya alif munharif dan alif mutlak, gitu kan? Maka dia akan menulis alif itu ya ala karepe dhewe gitu, ala karepe nafsihi gitu kan. Nah, pokoknya saya lihat bentuknya seperti ini, tulis begini, gitu kan? Tanpa memperhatikan konsep sudut. Nah, pada alif mutlak yang lurus itu ditulis dengan, jika kita belajar sulus maka ditulis dengan pena 2 mili, gitu kan? Maka kita akan menggerakkan pena yang berhajem 2 mili ini agar terjadi bentuk mutlak yang tetap ada munharifnya. Paham? Paham nggak? Kita akan menulis alif itu mutlak, kelihatan lurus tapi ada munharif, terutama di tengkuk, kemudian di jism, kemudian di zail, gitu kan? Dari alif itu terbagi menjadi 3 bagian, ro'as, kemudian jasad atau jism, kemudian baru zail. Ini untuk sulus jali, untuk sulus, sorry, untuk sulus. Nah, kita akan tulis itu, dan tetap kelihatan lurus, tapi ada munharif. Kita tulis dengan hajem 2 mili. Lah terus kalau kita tulis dengan hajem yang besar, dengan hajem sekian misalkan 5 cm, otomatis perlakuan pena itu tidak akan sama dengan perlakuan pena yang kecil. Tetapi bentuk alifnya itu tetap dinamakan alif mutlak dengan munharif sesuai pada titik-titik yang ada. Paham? Nah, rahasia yang terdapat begini apa? Rahasianya menjadi tambahan lagi. Ya, ingat, usulnya adalah alif mutlak itu lurus, ya, tetapi ada munharifnya sedikit. Itu usul. Paham? Itu usulnya. Kemudian kalau kita tulis menjadi jali, maka akan mendapatkan perkembangan pada perlakuan pen. Karena 7 titik dengan pena yang hajemnya atau sumkul kolamnya 2 mili dibandingkan dengan yang hajemnya 5 cm, itu panjangnya tidak sama. Masafahnya menjadi lebih panjang. Itu loh. Maka untuk memperlihatkan detail-detail di setiap mili dari pergerakan pena itu membutuhkan perlakuan tersendiri di penggoresan pena, dan itu menjadi sebuah rahasia tambahan di dalam menulis jali, gitu loh. Makanya dinamakan, maka beliau mengatakan la yumkin atudrik asrarul khatti malam taktub bil jali. Ketika Anda belum menulis dengan jali, maka pengetahuan Anda tentang asrarul khat itu masih belum banyak, gitu loh. Oke? Nah, itulah kenapa kalau Anda belajar sulus, ya, di banyak ustadz di sana di Turki itu, maka Anda akan diajarkan dengan menulis menggunakan 2 mili, gitu loh. Baru nanti ketika Anda mau mengambil spesifikasi jali, Anda tidak akan kesulitan karena usulnya sudah dipegang, gitu loh. Hanya tinggal nambah sedikit, oh ini digoyang sedikit agar terjadi bentuk yang cantik, gitu aja. Nah, dan alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah cukup banyak yang melakukan hal tersebut, sehingga peningkatan kemampuan khot orang-orang Indonesia akan menjadi semakin pesat. Tuh. Jawwada khotus sulus al-jali ala uslubi Mustafa Rokim. Jawwada ngapi isopo Sami Afandi khututus sulus ing khot sulus al-jali ala uslubi Mustafa Rokim, mengatasi uslubi Mustafa Rokim. Wa khotut ta'liq lan khot ta'liq al-jali ala uslubi Yasari Zada, mengatasi uslubi Yasari Zada. Wa wasala lan nyampe sapa Mustafa sapa Sami Afandi bihima kelawan karune ila qimmatin nadojil fanni, maring nilai-nilai kematangan seni undur syakal rokem khamsa wasalasun. Karena ono sapa kiba, sekana ono sapa
Sami Afandi iku kibarul muzahibin al mu'asirina lahu. Iku kibarul muzahibin salah satune muzahib gede al mu'asirin kang modern lahu kedue Mustafa kedue Sami Afandi. Yakumuna jumeneng sapa muzahibin bitadhibi khututihi kelawan tadhibe khote Sami Afandi walau khilan lau khais Sami Afandi fi qalib as-sulus wa ta'liq in dalam qalibe sulus wa ta'liq. Oh sorry saya keliru. Karena ono sapa kibarul muzahibin ya gede-gede muzahib al muasirin kang modern lahu kedue Sami Afandi iku yakumuna jumeneng sapa muzahibin bitadhibi kelawan tadhibe khututi kelawan tadhibe khote Mustafa Sami Afandi walau khilan lau khai Sami Afandi fi qalibis sulus wa ta'liq dalam qalibe sulus wa ta'liq al jali al mutaraqib kang bersusun alati kang kana kang ono apa qalib iku qaddaroja teman-teman wis ditulis ala kitabati ing atase tulisane qalib bizarnih kelawan zarnih ala waroki aswad ing atase kertas ireng mubtakirina kang den temokno kang nemokno sapa wong akeh adatan ing akeh minal lauhil badiati saking pira-pira lauha kang api al badiati kang api an nafisati kang berharga alati kang tasurun nadirin alati kang tasurun nadirin kang nyenengno ndelok undur asyakal rokem sadisa wasalasun. Jadi banyak sekali muzahib itu yang memberikan tazhib ya kepada kolibnya Sami Afandi. Jadi kolibnya Sami Afandi ini sebentar saya agak lupa Pak Nazif ya, yang dulu tuh kolib disuruh buang sama Pak Sami, diberikan pada muridnya. Saya agak lupa Pak Nazif atau siapa ya? Mungkin ada yang ingat. Siapa buat? Murid Pak Sami sing dikongkon buak itu loh. Suruh buang. Sini waktu beliau bersih-bersih kantor kemudian diberikan pada muridnya. Seingat saya itu Pak Nazif, tapi mungkin salah. Jadi mungkin barangkali nanti di antara para pemirsa yang ada di Facebook maupun di IG ada yang punya keterangan, silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Ya. Itu suruh buang. Kemudian waktu perjalanan mau membuang ke laut itu dilihat. Wah, ini sayang kalau dibuang, disimpan di rumahnya. Kemudian balik lagi. Ditanya sama Pak Sami, "Sudah kamu buang?" "Oh, sudah, Ustaz." Wah, bohong ini muridnya bohong ini. "Sudah, Ustaz, sudah saya buang." "Ya sudah." Tuh. Sampai wafatnya Pak Sami tidak mengetahui kebohongan muridnya. Ternyata muridnya ini berbohong untuk masa depan. Karena akhirnya kolib tersebut banyak dijadikan rujukan oleh para khotot saat ini. Itu loh. Banyak sekali kolib-kolibnya itu yang jadi rujukan. Ya, ini jasa nilai sebuah kebohongan. Tapi saya tidak mengajak Anda untuk berbohong. Tapi ini nilai sebuah kebohongan. Ya, terserah lah Anda menyikapinya seperti apa ini. Nah, tapi kalau tidak karena ada jasa itu, mungkin kita tidak akan mengetahui warisan yang cukup berharga itu. Ya. Nah, beliau sendiri menulis dengan uslubnya Pak Rokim, gitu. Makanya beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa tulisan Sami itu lebih bagus daripada tulisan Rokim, ya, maka beliau orang itu adalah 40 tahun bodoh ke belakang gitu kan, kembali 40 tahun ke belakang. Karena apa? Karena Pak Sami Afandi juga menulis dengan uslubnya Pak Mustafa Rokim gitu loh. Followernya Pak Mustafa Rokim. Iftaqo wa tamarrasa. Iktafa nyetujoni, nyocoki wa tamarrasa lan latihan. Uslubau ing uslube Sami Afandi min ba'di sang sakwise Sami Afandi sapa adadun
akeh kabirun kang gedhe minal khototin saking pira-pira khotot amsal jarshan bih li arif ya, kaya jarshan bih li arif atau nazif bih tugrok haki bih Umar Wasfi wa Najmuddin Okyai wa Muhammad Kholusi Halim Uzanjai wa Hamid Al-Amidi wa kemudian najahu sukses sapa kabeh mau fi ayyuqaddimu ing yen to fi ayyuqaddimu ing yen to menyajikan sapa khototun namadzija ing pira conto balagot kang nyampe apa namadzij kimmatal itqoni ing nilai-nilai itkon, nilai-nilai itkonil fanni, nilai-nilai keajekan seni fiha dan nau'ing dalam ikilah macam minal khoti saking khot. Sanian al khotul ghubari. Nanti khot ghubari kan kita bahas besok. Khot ghubari kita bahas besok. Ada khot ghubari, khot yang kecil-kecil. Baik, Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada sama sekali? Tidak ada, baik. Terima kasih.